Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua dan Bapak Rizat selaku dosen yang mengajar kami pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat. Di sini saya akan membahas komunikasi antara siswa dan pengajar sejak masa pandemi. Yang pertama, tentunya kita tahu komunikasi sangat penting dalam menjalankan aktivitas dasar manusia. Terlebih umumnya pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara pengajar dan siswa. Pada masa ini kita tahu eh, kegiatan-kegiatan sekarang dilakukan secara virtual melalui media Zoom ataupun Google Meeting. Apakah pembelajaran yang dilakukan secara virtual ini efektif? Mari kita bahas bersama-sama nanti. Pertama-tama saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan adalah metode internet searching, di mana metode ini saya mencari di internet saya membaca di internet lalu menggabungkannya menjadi satu. Dan metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah penelitian kepustakaan. Seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kita tentunya pada satu hari harus berkomunikasi dengan orang lain, seperti contoh keluarga, orang tua, kakak adik, maupun tetangga-tetangga di sekitar rumah kita. Nah, bagaimana dengan eh, kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran yang dilakukan secara virtual pada masa sekarang? Di sini saya akan menjelaskan sisi negatif dan sisi positifnya. Yang pertama, sisi negatif. Sisi negatifnya itu yang pertama adalah keterbatasan internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran virtual pada masa sekarang adalah terbatasnya akses internet. Apalagi jika Anda berada di daerah yang terpencil, itu pasti akan sangat susah mendapatkan internet. Atau terjadi gangguan suara atau tidak mendengar suara atau video yang terpatah-patah. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Pasti pengajar tuh akan susah berkomunikasi dengan para siswanya jika hanya melalui internet karena harus fokus pada satu siswa itu tidak bisa. Baru yang ketiga adalah pemahaman tentang materi. Tentunya kita juga para siswa akan sulit eh, mencerna materi yang disampaikan oleh pengajar karena kadang kurang fokus untuk memahami materi tersebut karena tidak terlalu peduli. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sisi positifnya. Sisi positifnya adalah dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses internet yang ingin dipelajari. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Tentunya kita semua ingin menambah wawasan kita dengan secara mudah. Eh, jika jika melalui virtual kita dapat mencari materi yang kita inginkan dengan sangat mudah tanpa biaya. Jika ingin secara offline kita tentunya harus memakai biaya yang lebih banyak karena harus menggunakan kendaraan sendiri. Waktu belajar yang ketiga adalah waktu belajar fleksibel. Biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satunya alasannya mungkin karena waktu Anda sudah digunakan untuk bekerja. Yang keempat adalah wawasan yang luas. Dengan menerapkan pembelajaran virtual, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang tersedia pada pembelajaran virtual belum tersedia dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar secara tatap muka. Nah, apa sih kesimpulannya sekarang? Menurut saya, pembelajaran secara virtual dapat mengajarkan kita banyak hal, termasuk penggunaan media-media komunikasi yang secara umum dulunya tidak kita tahu. Tetapi sebenarnya, semua yang kita terima dalam pembelajaran online bisa tetap kita dapat, sekalipun dengan pembelajaran tatap muka, yaitu dengan cara memberi usaha lebih, ataupun juga karena keadaan terpaksa. Tetapi, ada pengalaman-pengalaman dari belajar secara tatap muka
yang tidak dapat kita terima dengan cara belajar online. Seperti contohnya saat melakukan perdebatan dengan teman sekelas ataupun dengan pengajar yang dapat melatih mental kita secara lebih. Terima kasih. Saya Samuel Bedaya cukup menjelaskan sampai di sini materi yang saya ingin jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.